Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudadi dari SD Negeri 1 Bangunrejo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata topik kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah dari pelatihan mandiri? Definisi kurikulum. Kurikulum adalah kumpulan atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam kegiatan belajar mengajar. Dikutip dari Wikipedia, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut serta kebutuhan lapangan kerja. Kurikulum dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid, titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar. Sekarang, apa peran dan fungsi kurikulum? Peran dan fungsi kurikulum adalah: 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan yang ketiga adalah menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Pertanyaannya adalah, mengapa kurikulum harus berubah? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konsep dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka masa kini dan di masa yang akan datang. Seperti kita ketahui, cara belajar siswa kita pun sekarang mengalami perubahan. Jika pada zaman dulu mencari materi pembelajaran hanya bersumber kepada perpustakaan dan buku paket, maka siswa dan siswi kita sekarang ini lebih pandai dan lebih cepat menggunakan teknologi informatika. Misalnya saja mereka mencari dari sumber materi dari internet. Kemudian jika kita tanya tentang sebuah cita-cita mereka, pada zaman dulu mereka menjawab ingin menjadi seorang dokter, polisi, tentara, guru, dan lain-lain. Tetapi anak-anak sekarang cita-citanya pun sudah berubah. Kebanyakan mereka apabila ditanya maka jawabannya adalah ingin menjadi seorang ilustrator animasi yang handal, penemu software komputer, menjadi seorang gamer, atau bahkan YouTuber dengan penghasilan yang lumayan besar. Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demi menuntun kodrat murid-murid, guru harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan. Belajar terus untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid. Kehidupan selalu dinamis. Untuk menjawab tantangan zaman, kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu secara terus-menerus karena dunia terus berubah. Maka dunia pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi harus pula turut berubah. Selanjutnya, mengapa kurikulum perlu adaptasi? Kurikulum yang ditetapkan secara nasional tidak bisa diterapkan di semua daerah yang mempunyai kultur budaya
kondisi alam yang berbeda. Kurikulum perlu diadaptasi sesuai dengan kondisi geografis dan latar belakang budaya. Juga sosiologi di mana sekolah kita berada. Kurikulum pada sekolah daerah perkebunan tentu tidak sama dengan kurikulum di daerah pedesaan yang mayoritas penduduknya sebagai nelayan. Demikian juga dengan sekolah yang berada di perkotaan dengan lingkungan industri di sekitarnya. Selanjutnya, bagaimana sih kurikulum dalam pembelajaran kita? Kurikulum operasional satuan pendidikan disusun berdasarkan kultur budaya, letak geografis, dan kebutuhan masyarakat. Siswa perlu dilibatkan dalam pembuatan kurikulum, perlu survei sebelum menentukan kegiatan ekstrakurikuler misalnya, agar relevan dengan kondisi masyarakat setempat. Peran serta masyarakat juga perlu dilibatkan dalam hal ini, misalnya sebagai narasumber keahlian yang dimilikinya untuk memperkuat proyek profil pelajar Pancasila. Program peningkatan kompetensi guru juga harus ada dalam penyusunan kurikulum agar selalu mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan zamannya. Prinsip penyusunan kurikulum harus berpusat pada murid, kontekstual, esensial, dan juga akuntabel, serta melibatkan berbagai kepentingan. Lalu, bagaimana sih prinsip penyusunan kurikulum? Prinsip penyusunan kurikulum harus berpusat kepada murid, kontekstual, esensial, dan juga akuntabel, juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kesimpulannya adalah, walaupun Kemendikbudristek sudah menyiapkan contoh kurikulum operasional sebagai inspirasi dan tapi bukan berarti kita tidak bisa mengembangkannya. Mari kita kembangkan sesuai dengan konteks satuan pendidikan masing-masing. Dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan sangat dinamis mengikuti perkembangan perubahan dan kebutuhan. Dokumen ini dapat diperbarui secara berkesinambungan menjadi referensi dalam keseharian, direfleksikan, dan terus dikembangkan. Nah, bagaimana? Apakah kita sudah siap menyusun dan mengembangkan kurikulum dalam pembelajaran? Selamat Bapak Ibu Guru hebat, salam bahagia dan salam sejahtera. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.